Oke, Bapak, bagaimana ini kesiapannya untuk presentasi, untuk pemaparan presentasi di zona integritas? Oh iya, baik. Jadi hari ini adalah hari yang nanti akan sangat bersejarah dan monumental karena hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Jadinya saya alhamdulillah hari ini saya dalam kondisi fit. Saya yakin saya bisa, alhamdulillah. Nanti sebentar nanti ketika presentasi, insya Allah ini akan tetap terjaga. Gitu. Jadi saya secara pribadi hari ini pada prinsipnya saya sehat, siap, gitu. Dan saya nanti insya Allah akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Gitu. Oke. Presentasi. Dalam waktu kurang lebih 20 menit dalam mempresentasikan, kiat-kiat apa saja ini Pak Ketua yang nanti akan digunakan dalam presentasi? Iya. Baik, jadi memang kami sejak dari awal ini sudah berusaha melakukan proses latihan gitu dengan konsep latihan 5 menit, 10 menit, 15 menit dan alhamdulillah dari target kami 15 menit itu ternyata keluar regulasi untuk pemaparan presentasi zona integritas ini diberi waktu oleh Kemenpan selama 20 menit. Jadi sampai di situ kami yakin dengan proses latihan selama ini yang kami lakukan, maka durasi 20 menit ini pasti akan cukup untuk kami gunakan dalam rangka mengeksplor seluruh progres pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Tilamuta ini. Oke, kemudian terkait dengan program nih Pak, program unggulan apa yang nantinya akan dibawa dalam presentasi oleh Pengadilan Agama Tilamuta? Siap. Jadi ada beberapa nanti yang akan kita coba sampaikan dan ini juga merupakan bagian yang tidak bisa kami tinggalkan untuk kami sampaikan karena ini menjadi bagian yang kami anggap ini program unggulan dari yang bersifat aplikatif. Kami punya Slim Permata, kami punya aplikasi Simpati. Yang non aplikatif kami juga punya program-program yang kami rasa ini menjadi bagian program unggulan karena kami yakin ini program satu-satunya di Indonesia, yaitu antara lain ada program DIRA, Bimbing Bicara. Ini program kampanye anti korupsi dan tolak gratifikasi. Kemudian kami juga punya program yang kami sebut dengan program MOU kerjasama dengan penyedia jasa perhotelan. Jadi MOU ini temanya adalah voucher menginap gratis 1 malam untuk perkara perceraian yang berhasil damai. Dan kami yakin ini pasti akan menerima apresiasi gitu yang luar biasa karena ini adalah niat kami dalam rangka mengurangi, meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Bualemo ini yang relatif sudah setiap tahun semakin bertambah. Kemudian ada program ngobrol santai bersama pejuang. Ini juga merupakan bagian inovasi program yang kami rasa ini sebagai sarana wadah untuk mensosialisasikan baik itu produk layanan atau kebijakan-kebijakan terbaru untuk Pengadilan Agama Tilamuta dalam hal melayani masyarakat. Demikian. Oke, selanjutnya untuk harapannya Bapak untuk zona integritas kita di Pengadilan Agama Tilamuta. Harapannya yang pasti bahwa kami senantiasa, saya secara pribadi itu senantiasa tidak henti bermohon gitu dan menyandarkan semuanya ini kepada Allah bahwa selama ini kita sudah berusaha sehingganya saya tetap akan meletakkan ini pada kekuatan doa dan untuk itu saya minta turut dibantu oleh semua teman-teman senantiasa mendoakan agar nanti sampai dengan waktunya dan sampai dengan tahapan ini selesai kita semua akan senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan dan cukup Tuhan yang menjadi penolong untuk kita semua. Terakhir untuk zona integritas harapannya kami sebagaimana simbol yang sering kami dengungkan bahwa untuk zona integritas kami yakin bahwa kami bisa. Karena mereka bisa, maka insya Allah kita pun akan berusaha untuk bahwa kita juga bisa. Jadi intinya bahwa zona integritas dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dengan segala edukasi yang sudah kita berikan serta komitmen terhadap penolakan gratifikasi dan anti korupsi, ini sudah menjadi sebuah keyakinan membuat kita bahwa kami akan mewujudkan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta. Demikian. Ya, selamat pagi Bu.
Pagi Pak, suara kami terdengar jelas ya Pak ya di sana? Siap, terdengar jelas Bu. Oke, baik Pak, suara Bapak juga udah terdengar jelas. Mungkin untuk operator atau adminnya minta tolong untuk dicoba share screen-nya dulu. Oh iya. Siap, sudah muncul Bu. Oke, baik, sudah muncul Bapak. Baik, mungkin kalau memang sudah tidak ada yang ditunggu, kita mulai saja Bapak. Siap Bu, siap. Oke, baik, saya buka ya Pak. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu dari Pengadilan Agama Tilamuta, juga kepada TPI, di kelasnya ada Mas Imam. Hari ini Bapak, perkenalkan, nama saya Ika Yunita Puspitasari. Hari ini saya akan mendampingi Mbak Anesia Rita. Kami berdua merupakan TPN yang diberikan tugas untuk melihat pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Tilamuta. Nanti mungkin mekanismenya Bapak silahkan dipaparkan saja ya. Bagaimana pembangunan zona integritas di sana, kami beri waktu sekitar 20 menit. Lalu setelah itu kita perdalam lagi dengan tanya jawab. Baik, mungkin untuk mengikat waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tim evaluator Kemenpan RB, tim auditor, terimalah salam hormat dari kami Pengadilan Agama Tilamuta. Are you ready? Go! Pengadilan Agama Tilamuta siap, santun, inovatif, akuntabel, profesional, luar biasa. Zona integritas yakin bisa. Terima kasih. Silakan duduk. Dengan semangat jargon siap, kami unsur pimpinan dan keluarga besar Pengadilan Agama Tilamuta menyatakan tekad dan komitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta. Selanjutnya izinkan saya, Faisal Sastra, Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, dengan didampingi oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Panitra, dan Ketua Area akan menyampaikan presentase pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta. Pengadilan Agama Tilamuta adalah merupakan salah satu lembaga yudikatif yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tilamuta yang berada di wilayah Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saat ini Pengadilan Agama Tilamuta telah memiliki 16 aparat terdiri dari hakim, panitra pengganti, panitra muda, jurusita pengganti, sekretaris, dan para kasubag dengan dibantu oleh 5 orang tenaga honor serta 3 orang tenaga abdi. Pengadilan Agama Tilamuta sepanjang berdirinya paling banyak menyelesaikan perkara 500 pada tahun 2019 tahun kemarin. Dalam rangka mensukseskan tujuan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Tilamuta juga telah mengembangkan area perubahan yang masuk dalam program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Tilamuta telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas yang dihadiri serta disaksikan oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bualemo. Dalam rangka mewujudkan 3 sasaran utama reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Tilamuta telah mengembangkan 6 area perubahan. Area 1, manajemen perubahan. Dahulu sebelum adanya pembangunan zona integritas, mekanisme kinerja yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta
didasarkan pada pola akreditasi penjaminan mutu. Namun dengan adanya program pembangunan zona integritas telah mendorong kami, memotivasi kami untuk senantiasa berkembang dan berubah dengan melakukan pola perubahan, baik pola pikir, mindset maupun pola budaya kerja atau culture set. Terkait dengan itu, upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tilamuta yaitu melakukan pemilihan agen perubahan sebagai motor penggerak program kerja yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta. Demikian pula kami telah menetapkan role model pimpinan yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Dalam hal melayani, kami Pengadilan Agama Tilamuta telah mengembangkan mekanisme pelayanan berdasarkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Juga telah mengembangkan proses pelaksanaan implementasi 5R yang saat ini telah ditambah dengan konsep IN atau indah dan nyaman. Di samping itu pula, sebagai bentuk konkret pelaksanaan perubahan pola pikir dan pola budaya kerja, kami telah mengembangkan kegiatan rutin apel pagi dan apel sore setiap Jumat yang berisi tentang doktrin dan dogmatisasi tentang terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Tilamuta, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman modal 8 nilai utama Mahkamah Agung. Tidak sampai di situ saja. Pada setiap apel Senin dan apel sore, kami senantiasa melaksanakan kegiatan briefing yang berisi arahan dan doa bersama dengan filosofi dan harapan bahwa kegiatan rutinitas pelayanan terhadap pencari keadilan itu akan senantiasa diisi dengan nilai-nilai ketuhanan sehingga berharap menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Pada area 2 yaitu penataan tata laksana. Pada penataan tata laksana, dahulu kami mengembangkan pola kinerja pelayanan berdasarkan manual sistem. Tetapi dengan adanya program zona integritas telah mendorong kami untuk senantiasa melakukan proses akselerasi dengan mengembangkan sistem electronic office berdasarkan pada standar operasional prosedur. Secara mandiri, kami telah mengembangkan 2 aplikasi mandiri, yaitu terkait dengan perkara yang kami beri nama Slim Permata, sistem layanan informasi mobile perkara Pengadilan Agama Tilamuta berbasis Android yang tidak hanya dapat dinikmati dan digunakan di wilayah kantor Pengadilan Agama Tilamuta, tetapi dapat diakses dari rumah dan atau tempat tinggal masing-masing. Secara internal ke dalam stakeholder internal, kami juga telah mengembangkan satu aplikasi yang kami beri nama dengan aplikasi Simpati, Sistem Informasi Pengarsipan dan Persuratan Pengadilan Agama Tilamuta, dalam rangka mengontrol dan melakukan proses akselerasi daripada distribusi surat sekaligus pengarsipan yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta. Terkait dengan itu pula, kami senantiasa melaksanakan saluran aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung maupun Badan Dirjen Peradilan Agama Tilamuta. Semuanya itu kami kemas dalam sebuah keterbukaan informasi yang termuat di dalam website resmi Pengadilan Agama Tilamuta. Pada area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dahulu sebelum adanya zona integritas, pola pelaksanaan sumber daya manusia senantiasa dikembangkan berdasarkan unsur primordial, bahkan kadang-kadang dipengaruhi oleh pengaruh suka dan atau tidak suka, like and dislike. Dengan adanya program zona integritas, maka menuntut kami untuk mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan dengan kompetensi dan prestasi dari masing-masing pegawai. Sehingganya pola mutasi, pola promosi, baik itu internal maupun eksternal, senantiasa dilaksanakan melalui mekanisme rapat Baperjakat atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Untuk pengembangan kompetensi pegawai, kami sering mengikut sertakan semua unsur di Pengadilan Agama Tilamuta, baik itu pimpinan, pegawai, dalam hal mengikuti pelatihan-pelatihan
baik yang sekarang dikembangkan melalui daring atau dalam jaringan, webinar, maupun kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan yang bersifat langsung. Terkait dengan bukti konkret manajemen sumber daya manusia, kami sudah melaksanakan pola rekrutmen tenaga honorer dengan menggunakan basis berkompetensi kewenangan dan keahlian yang menitik beratkan pada keahlian informasi dan teknologi. Semuanya ini kami kemas dalam pemutakhiran data yang tertuang dalam sistem kepegawaian. Pada area 4, penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas, dahulu pelaksanaan pola manajemen, baik itu planning, organizing, actuating, dan controlling, itu dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi pokok kewenangan masing-masing bagian. Dengan adanya zona integritas, maka menuntut kami untuk senantiasa terlibat dan melibatkan diri dalam kaitannya dengan perencanaan, organizing, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan, melibatkan unsur pimpinan bahkan sampai dengan tingkat tenaga honor dan tenaga abdi. Ini membawa bukti konkret sehingganya dalam capaian laporan Sakip dan LKJIP untuk capaian tahun 2019 kami mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018. Di tahun 2019 Sakip adalah 76,92% dan LKJIP naik sampai 97,41%. Dalam indeks kepuasan masyarakat, kami mencapai nilai persentase 87,86% atau kategori sangat baik, dan indeks persepsi korupsi kami masuk pada persentase nilai 96,18. Ini semua kami lakukan dan senantiasa kami kontrol dalam pola evaluasi kinerja bulanan. Pada area 5, penguatan pengawasan. Dahulu kami mengembangkan pola manajemen pengawasan reguler yang berlangsung setiap 3 bulan sekali. Dengan adanya program zona integritas, maka mendorong dan memotivasi kami untuk melakukan pola pengawasan secara kontinu, secara terus-menerus, dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas, baik itu saduran melalui whistleblowing system, SIWAS, maupun bentuk-bentuk pola pengawasan yang telah dibijaksanai dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung atau Badan Dirjen Peradilan Agama. Secara mandiri kami telah mengadakan banner-banner kawasan zona integritas. Kami memiliki CCTV yang ini bersifat online, dapat diakses dalam aplikasi ACO. Kemudian kami memiliki audio maklumat yang setiap 2 jam sekali dihidupkan untuk dalam rangka mengingatkan baik kami para pegawai maupun para pencari keadilan untuk senantiasa menyatakan penolakan terhadap korupsi dan menolak gratifikasi. Dalam kegiatan penguatan pengawasan, kami mengadakan satu program yang hanya ada satu di seluruh Indonesia ini, yaitu program yang kami beri nama dengan DIRA atau Dinding Bicara, yang berisi tentang kampanye anti korupsi, penolakan terhadap gratifikasi. Diharapkan semua quote, semua kata-kata bijak ini akan menjadi pengawas kepada seluruh aparat pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta. Kami memiliki akses mitigasi, akses door yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu, dan ini adalah merupakan suatu upaya dalam rangka menghindari upaya adanya pertemuan yang berpotensi untuk menimbulkan gratifikasi. Pada area 6, penguatan pelayanan, kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Di dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dahulu kami melaksanakan pola pelayanan apa adanya. Tetapi dengan adanya zona integritas, maka menuntut kami untuk senantiasa berbenah dan terus berbenah, serta melakukan upaya-upaya perbaikan. Dengan perbaikan fasilitas pelayanan terpadu satu pintu, menyediakan akses untuk indeks kepuasan masyarakat. Kami juga menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kami senantiasa melaksanakan program sosialisasi produk pelayanan pengadilan agama di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bawalemo. Kami melakukan pola perbaikan sumber daya prasarana melalui tempat tunggu sidang yang representatif dan nyaman. Kami menyediakan juga fasilitas ruang parkir yang gratis dan nyaman untuk para pencari keadilan. Kami menyediakan fasilitas kawasan bebas asap rokok
yang juga ini menjadi salah satu tempat favorit di kantor kami. Kami juga menyediakan fasilitas untuk ramah anak dengan menyediakan fasilitas taman bermain anak. Sampai dengan saat ini kami akan menyampaikan progres pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Tilamuta sebelum dan sesudah, bahwa sebelum adanya zona integritas, kami fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tilamuta itu masih sangat standar. Dari segi pelayanan terpadu satu pintu, kami belum memiliki akses mitigasi. Dengan adanya zona integritas, kami telah menerapkan sistem mitigasi atau pembatasan antara area pencari publik dan area para pegawai. Selanjutnya, kami juga telah mengembangkan pelayanan ramah disabilitas. Dahulu kami belum memiliki sarana ini, tetapi dengan adanya zona integritas menuntut kami untuk menyediakan fasilitas ini. Fasilitas berupa terminal, kursi dorong, dan kamar mandi disabilitas. Kemudian kami juga dahulu tidak memiliki ruang tamu terbuka, sekarang kami sudah memiliki ruang tamu terbuka. Kemudian dulu kami hanya menyediakan fasilitas ruang tunggu yang standar dan biasa, tetapi dengan adanya zona integritas, kami telah mengembangkan ruang tunggu yang sangat dinamis dan sangat nyaman untuk mencari keadilan. Kemudian selanjutnya dalam suasana kantor, dahulu kantor kami tampil apa adanya, tetapi saat ini kami berusaha untuk menampilkan yang terbaik, bahwa ini adalah lembaga Mahkamah Agung yang punya marwah dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung. Kami juga memiliki fasilitas parkir, dahulu belum beraturan. Parkir pegawai bersatu dengan parkir para pihak. Sekarang kami sudah melakukan proses pemisahan parkir pegawai dan parkir para pihak. Kemudian kami tidak memiliki kawasan bebas asap rokok, sekarang kami sudah memiliki. Kemudian kami dahulu tidak memiliki portal pembatas sterilisasi, tetapi saat ini dalam rangka pembangunan zona integritas, maka kami melakukan proses pembatasan kepada siapa saja yang akan masuk ke area Pengadilan Agama Tilamuta. Dalam kegiatannya dengan ramah anak, kami sudah memiliki fasilitas untuk teman bermain anak. Kami memiliki fasilitas sarana antrian baik di sidang maupun PTSP. Kemudian dari adanya resiko pelayanan internal, kami memiliki sudah mencatat ada resiko internal dan resiko eksternal. Kemudian selanjutnya terkait dengan adanya inovasi, kami ada layanan fasilitas limper mata, tadi sudah kami jelaskan. Selanjutnya ada program unggulan yang kami rasa ini hanya ada satu di seluruh Indonesia, yaitu kerjasama Pengadilan Agama Tilamuta dengan penyedia jasa perhotelan dengan menyediakan fasilitas untuk menginap gratis dengan klasifikasi kelas VIP atas perkara perceraian yang berhasil damai, dan ini sudah kami kembangkan dan kami laksanakan. Selanjutnya dalam hal tanggapan respon dari pemerintah daerah, kami sudah masuk dalam media tulis, media online terkait dengan adanya program daripada Pengadilan Agama Tilamuta, baik itu DIRA, kerjasama MOU perhotelan, dan ada satu program yang akan kami laksanakan, yaitu Duta Damai Pengadilan Agama Tilamuta di akhir tahun 2020. Selanjutnya kami ingin menyampaikan di tahapan akhir bahwa kami bisa karena kami mau, dan kami mau karena kami ingin maju bersama untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Tadi sudah banyak ya hal-hal yang baru yang Bapak sampaikan kepada kami. Tadi juga cukup banyak hal yang menarik Pak. Tadi yang Bapak bilang kerjasama dengan hotel, memang baru kali ini saya baru dengar nih. Istilahnya kita mendorong adanya perdamaian ya. Jadi di kasus-kasus perceraian itu langkah yang baik. Salah satunya juga cukup unik bagi kami. Kami apresiasi langkah-langkah inovasi seperti itu Bapak. Nah, tapi saya akan tetap menanyakan nih terkait masalah pengendalian dan pengawasan. Memang tadi Bapak telah sebutkan ada pembagian antara tempat yang steril di parkiran, terus beberapa wilayah. Tapi saya akan tetap menanyakan Pak, pengendalian kita terkait kayak kita ada nggak jalur khusus hakim, terus interaksi pencari keadilan sama anggota kita tuh dibatasinya, mekanisme pengawasan melekatnya seperti apa untuk di Pengadilan Agama Tilamuta?
Baik, mohon izin kami melepas masker, Bu. Iya. Untuk mekanisme pemisahan daerah steril pegawai dan daerah khusus untuk pencari keadilan. Jadi sejak dari portal masuk itu kami sudah memiliki petunjuk arah panah. Mohon maaf tadi tidak sempat tertampilkan dalam slide. Tapi untuk daerah sterilisasi kebetulan Pengadilan Agama Tilamuta ini punya dua sisi. Jadi sisi sayap kiri, sayap kanan karena ini adalah jalan lingkar. Jadi untuk mekanisme lalu lintasnya para pencari keadilan itu masuknya lewat sisi kiri gedung. Akses semua pencari keadilan itu ada di bagian sisi kiri gedung. Dan akses lalu lintas untuk aparat pengadilan itu berada di sisi kanan gedung. Sehingga tidak ada potensi untuk pertemuan antara pencari keadilan dan para aparat, baik itu terkait dengan fasilitas parkiran maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya. Demikian, Bu. Bagus kalau kayak gitu, Pak. Nah, selanjutnya Pak, saya nanya tentang slinter mata. Satu pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan, tapi nomor satu adalah, ini saya lihat kalau dari dari internet, slinter mata kan sudah ada dari tahun 2015. Nah, ini kan kemudian disosialisasikan lagi di 2020. Nah, dalam rentang waktu tersebut sampai 2020 ada perbaikan atau kayak gimana tuh Pak cerita? Jadi istilahnya apa sih yang melatar belakangi satu slimmer mata, terus yang dari 2015 sampai 2020 tuh progresnya seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Untuk aplikasi slimmer mata itu memang sudah pernah 2015 dicanangkan. Waktu itu pengadilan masih mengimplementasikan pola perkara melalui SIAPA, Sistem Administrasi Perkara. Kemudian setelah itu terjadi perubahan, pengalihan dari penggunaan SIAPA ke ICPP. Sehingganya ada pengembangan update untuk database karena slimmer mata awalnya dibentuk database-nya mengacu ke SIAPA, Sistem Informasi Administrasi Perkara. Tetapi setelah adanya ICPP, maka menuntut terjadi update dan penyesuaian berdasarkan dengan database yang digunakan oleh ICPP, dan itu database-nya ke Mahkamah Agung. Dulu siapa database-nya hanya ke Dirjen Badan Peradilan Agama, sehingga tetap perlu diupdate dan itu nanti akan disesuaikan dengan database dalam Sistem Informasi Penyelesaian Perkara ICPP. Demikian. Oke, kemudian Pak, slimmer mata ini termanfaatkannya sejauh ini seperti apa, dalam artian sudah berapa banyak penggunanya? Baik, untuk slimmer mata itu mekanismenya setiap para pihak yang datang ke pengadilan agama yang berhubungan dengan penyedia jasa bantuan pos bantuan hukum itu selalu dibantu untuk melakukan proses instalisasi. Karena sementara ini slimmer mata kami belum terdaftar di Play Store, jadi masih diinstal melalui fasilitas website dan dia berbasis Android, dan itu dibantu sehingganya para pihak dibantu diinstalkan. Kemudian di slimmer mata ini para pihak dapat mengontrol jadwal sidangnya masing-masing sesuai dengan nomor perkaranya, dan itu dapat diakses dari tempat masing-masing meskipun tidak berada di lingkungan pengadilan agama karena dia aplikasi yang berbasis Android gitu. Oh gitu. Jadi setiap kasus yang terdaftar dalam media center kita, maksudnya dalam di Pengadilan Agama Tilamuta, pasti diarahkan untuk menginstal tadi slimmer mata ya? Iya, lewat jasa pos bantuan hukum LBH. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan e-court, ini kan salah satu produk layanan yang boleh dikatakan dari pusat. Nah, bagaimana Pengadilan Agama Tilamuta itu mendorong makin masifnya penggunaan e-court di lingkungan kita, di wilayah kerja kita, di bawah Lemo, kayak gitu Pak? Baik, untuk kegiatan pemenuhan e-court, pada awalnya ketika e-court itu penggunanya hanya dikhususkan kepada advokat atau pengacara yang terdaftar. Tetapi kemudian selanjutnya kami senantiasa melakukan proses sosialisasi produk layanan yang sudah kami lakukan beberapa bulan kemarin terkait dengan penyediaan fasilitas untuk mendaftar secara elektronik itu yang bersifat perorangan. Jadi sekarang persyaratannya meskipun orang per orang itu sudah dapat melakukan pendaftaran dan
salah satu persyaratan diantaranya dia harus memiliki akun email, kemudian setidak-tidaknya dia punya nomor rekening. Jadi ini sudah kami sosialisasikan, dan ternyata secara de facto untuk Pengadilan Agama Tilamuta ada banyak perkara yang terdaftar rekor itu yang sifatnya perorangan, langsung dari orang per orang, bukan badan hukum atau advokat atau advokat. Coba Bapak gambarkan nggak trennya dari 2018, 2019, 2020 ini ada peningkatan atau jumlahnya? Coba Bapak sampaikan nggak? Untuk jumlah pengguna e-court dari tahun 2019 ke 2020 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun 2019 kami hanya memenuhi target sebagaimana target yang ditetapkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama, dan itu pada waktu itu masih banyak pengguna layanan e-courtnya adalah advokat. Di tahun 2020 itu penggunanya sudah banyak yang dari perorangan sehingga mengalami kenaikan yang signifikan. Tidak hanya itu saja, program e-court itu setelah kami sosialisasikan dalam salah satu program kami, sebenarnya itu juga program inovasi kami, yaitu yang kami sebut dengan Ngobras Baju PA Tilamuta atau ngobrol santai bersama pejuang. Itu yang kami buat di awal tahun bulan Oktober, dan sekarang sudah kurang lebih ada 4 kali tayang. Jadi sekarang ini pengguna e-court itu tidak hanya sekedar mendaftar, e-filing, e-payment, tapi sudah berkembang sampai ke proses e-litigasi atau persidangan melalui persidangan. Dan di tahun 2019 itu tidak ada. Di tahun 2000 kita telah mengembangkan proses pelaksanaan e-litigasi dan bahkan pemanfaatan telekonferensi terkait dengan pemeriksaan saksi yang ada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta. Demikian, Bu. Oke, Bapak, ini kita rekomendasi juga dari kami. Ini sebetulnya kan sebagai salah satu masuk dalam jajaran Forkompida, harusnya kan hubungan kita dengan Pemda setempat kan baik. Tadi juga sebetulnya kalau dari berita-berita yang Bapak sampaikan, Bupati aja juga mendukung gitu loh, salah satu program kita menjadi duta damai istilahnya. Yeah. Nah, ini mungkin juga Pak untuk jadi perlengkapan salah satu pelayanan kita kayak semacam melakukan MOU atau kerjasama dengan Dukcapil setempat. Kita kan udah ada aktenya. Nah, kalau bisa dengan akte ini dikonekkan nanti sama kakak gitu loh istilahnya. Karena kan nanti untuk mendukung ketertiban administrasi kependudukan di bawah Lemo. Jadi Pengadilan Agama itu punya kontribusi juga untuk mendorong ketertiban administrasi. Jadi dengan ketika aktenya keluar gitu, kita coba konekkan. Jadi sehingga gak hanya akte yang akan diterima, tapi juga pergantian kakak. Dan ini perlu hubungan yang baik antara PA kita dengan Dukcapil setempat kayak gitu. Kami sangat mendorong nih Pak hal-hal tersebut gitu. Termasuk juga kalau misalnya kalau Bapak punya ada antar layanan salinan kayak gitu loh Pak, kayak semacam delivery untuk di kawasan kota kita sendiri minimal kayak gitu, itu akan kami apresiasi. Itu mungkin untuk rekomendasi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Tilamuta kayak gitu Pak. Baik, izin. Kalau mungkin dari saya seperti itu Pak, kira-kira Mbak Ika ada tambahan? Izin mereport Bu yang soal Dukcapil. Baik, sebenarnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Dukcapil dan kantor Kementerian Agama sebenarnya, karena kemarin kami sempat melaksanakan proses isbat nikah, dan terkait dengan adanya pencari keadilan terkait dengan program isbat nikah, pencatatan nikah, itu sudah kami komunikasikan dengan Dukcapil. Sebenarnya ini mungkin hanya karena terlambat, kami telah menerima jadwal, kami sudah berkoordinasi dan kami memang akan mengadakan MOU kerjasama dengan beberapa instansi sebenarnya, Dukcapil diantaranya, kemudian Kominfo, kemudian bagian hukum, terkait dengan proses penyatuan visi terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam hal penyatuan data. Bahkan kami pernah disampaikan mengenai pemutihan data masyarakat yang ternyata secara de facto itu belum menikah, tetapi dalam pencatatan kewarganegaraannya dalam KTP itu ternyata sudah menikah, padahal belum memiliki alas hak buku nikah. Nah, ini sesuai kami koordinasikan, Dukcapil bersedia akan melakukan proses penghapusan data. Kemudian karena ini terkait dengan aplikasi SIMKah yang ada di Kementerian Agama, sehingganya nanti terbaca dalam aplikasi SIMKah bahwa yang bersangkutan itu belum dalam kategori sudah pernah menikah atau kawin.
Itu terima kasih rekomendasinya dan akan kami segera tindak lanjuti karena memang ke depan itu akan tetap kami lakukan. Terima kasih Bu. Iya, itu yang sebetulnya kami dorong Pak. Jadi adanya integrasi, karena kita pasti nggak mungkin bisa jalan sendiri. Kalau misalnya kita sudah punya perencanaan yang seperti itu, kami sangat berharap hal itu bisa berjalan dengan istilahnya lancar. Jadi cepat gitu loh Pak, koordinasi, integrasi antara kita dan juga jajaran instansi lain yang ada dalam Gua Lemo. Mungkin kalau dari kami sangat apresiasi Pak, kalau sudah dalam langkah inisiatif seperti itu. Mungkin kalau dari saya cukup, Mbak Ika seperti apa? Baik Pak, mungkin saya yang pertama. Saya ingin menanyakan, adakah di kita Pak semacam inovasi atau mekanisme untuk mendorong nih hakim-hakim ini, maksudnya putusannya bisa cepat keluar gitu Pak, maksudnya biar kita juga di kita kasus-kasus itu nggak menumpuk gitu. Nah, ada nggak Pak Bapak selaku pimpinan gitu mempunyai inovasi ataupun mekanisme tersendiri untuk mendorong putusan ini cepat selesai gitu. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi terkait dengan adanya proses akselerasi produk berupa putusan, jadi yang sudah kami laksanakan di tempat ini itu sudah berjalan 2 tahun. Kami sampai dengan saat ini melaksanakan pola mekanisme pelayanan one day one minute. Jadi 1 hari 1 kali minutasi, di situ lengkap semua untuk berita acara maupun putusan dan salinannya, dan itu terwujud dari prestasi kami terkait dengan direktori putusan, bahwa Pengadilan Agama Tilamuta termasuk dari salah satu yang memperoleh peringkat 1 dalam hal upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung. Demikian Bu. Baik, kalau untuk salinan putusannya bisa didapatnya biasanya berapa lama Pak? Untuk salinan putusan itu hari itu kami di sini mengembangkan sistem pemeriksaan itu, berusaha semaksimal mungkin jam 12 sudah selesai dengan jumlah perkara yang tidak terlalu banyak, sehingga di atas jam 12 sampai dengan pukul 16.30 itu upaya kami untuk para pihak diberikan fasilitas untuk salinan putusan diterima pada saat itu, karena kami sudah mengembangkan pola pengembangan putusan melalui BAS. Jadi itu asal sudah masuk berita acara, otomatis putusan sudah jadi, sehingga hakim sudah bisa langsung ngeprint putusannya sehingga langsung jadi. Makanya hari itu juga biasanya tetap kami mau tidak mau one day itu sudah masuk publish ke direktori putusan website Mahkamah Agung. Demikian Bu. Oke, baik Pak, mungkin saya akan beranjak ke PPSP kita Pak. Baik, kalau dari PPSP, bukan cuma PPSP sih sebenarnya. Kami kemarin saya melihat di video kita punya yang namanya buku tamu elektronik gitu Pak. Saya melihat di video profile gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, di buku tamu elektronik ini digunakan untuk siapa? Maksudnya apakah tamu untuk mungkin pimpinan dan lain-lain, jajaran pimpinan, atau juga untuk yang di PTSP ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk penggunaan fasilitas EGAS atau buku elektronik tamu, jadi buku tamu elektronik itu digunakan untuk semua pihak, baik itu yang dalam kaitannya dengan kunjungan koordinasi ke unsur pimpinan ataupun kepada seluruh pencari keadilan yang hendak menerima layanan di bagian pelayanan terpadu 1 pintu. Demikian Bu. Baik, buku tamu elektroniknya ini Pak, mungkin terutama untuk yang buku tamu yang untuk tamu pimpinan Pak, maksudnya itu sampai mana apa saja, maksudnya kalau misalnya nih saya tamu untuk Bapak pimpinan, mungkin bisa diceritakan flow-nya bagaimana Pak? Iya, baik. Jadi memang sebenarnya yang di-record dalam aplikasi EGAS itu hanya terkait dengan nama, identitas, kemudian nomor handphone itu masuk ada di situ, kemudian termasuk kepentingan dan keperluannya, hanya terkait dengan itu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang spesifik
dan itu hanya terrekod dalam buku tamu elektronik itu sebatas identitas. Jadi kami di buku tamu elektronik itu sudah menggunakan webcam. Jadi semua tamu itu dia terrekord wajahnya sehingga otomatis jadi semua terekam. Sehingga tamu-tamu yang pernah datang ke Pengadilan Agama Tilamuta itu semua bisa diidentifikasi berdasarkan buku tamu elektronik itu. Oke. Demikian. Baik, Pak. Berarti itu nanti dia terikat nggak Pak? Dia datang kapan, pulang kapan gitu? Untuk jamnya tidak terrekod, hanya datang. Baik, Pak, mungkin masukan dari kami saja. Mungkin mumpung sudah ada buku tamu elektronik, dikembangkan saja Pak lebih baik lagi untuk pengawasan kita juga gitu. Mungkin tidak dicatatkan kapan dia datang, dia kapan pulang gitu. Dan ini juga untuk mitigasi kita adalah mungkin bisa nanti dikembangkan lebih lagi adalah kan tadi Bapak udah punya webcamnya nih sebenarnya di buku tamu elektroniknya. Mungkin dikembangkan untuk bisa sistemnya misalnya terkonek dengan mungkin komputer Bapak sebagai pimpinan gitu. Maksudnya di komputernya Bapak, jadi kita bisa tahu orang yang misalnya nih ada notifikasi nanti misalnya dikembangkan jadi begitu masukin buku tamu elektronik mau ketemu siapa, nah nanti mungkin bisa muncul ada kayak notifikasi di tempat Bapak bahwa ada Bapak A yang ingin ketemu Bapak gitu. Ternyata Bapak merasa saya tidak kenal gitu loh. Jadi bisa langsung ditolak. Jadi misalnya nih yang di bawah yang di bawah misalnya satpam ataupun ada di layanan kita atau siapapun yang membantu di bawah, kita bisa tahu bahwa sebenarnya Bapak tidak mau menemui tamu ini gitu. Jadi tanpa perlu Bapak misalnya kasarnya ketemu dulu baru menolak, lebih baik kan dari awal, ini saya nggak kenal, saya tidak ada janji ini kan dari awal memang sudah bisa ditolak gitu. Pak, mungkin itu masukan dari kami untuk bisa dikembangkan lebih untuk buku tamu elektroniknya ini sebagai salah satu mitigasi kita dalam pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Baik. Sampai di situ. Ya, jadi terima kasih Bu atas masukannya terkait dengan buku tamu. Itu juga sudah menjadi bagian yang kami coba akan pikirkan. Jadi integrasi, jadi nanti seluruh ruangan akan terkoneksi dengan aplikasi gas dan memang nanti ada model notifikasi tamu itu akan menghadap kemana. Selama ini kami terkait dengan itu masih menggunakan sistem manual. Jadi di resepsionis itu tersedia iPhone. Sehingga nanti kalau ada tamu yang tercatat dalam e-gas kemudian menyatakan ingin bertemu dengan salah satu pejabat, biasanya dia langsung menghubungi di ruang iPhone masing-masing dan pernyataan mengenai tidak ada janjian, tidak mau bertemu, sibuk dan sebagainya akan biasanya disampaikan melalui fasilitas iPhone kepada petugas resepsionis. Biasanya begitu Bu sementara ini. Baik Pak, mungkin itu masukan dari kami kalau untuk pengembangan lebih lanjut Pak. Baik, mungkin yang berikutnya saya ingin menanyakan tentang PTSP kita Pak. Baik, di PTSP kan pasti akan ada kayak penjaga, maksudnya pegawai kita yang berjaga di booth gitu, maksudnya di masing-masing loketnya gitu. Nah, adakah kita kayak mekanisme untuk penilaian performance di masing-masing orangnya? Jadi masing-masing yang memberi pelayanan ini ada nggak Pak menilai performance individunya bagaimana Pak? Baik. Saat ini memang kami sedang memberdayakan tenaga honorer untuk mengisi ruang pelayanan. Jadi dari ketersediaan 5 loket kami dari PTSP hingga saat ini kami baru mampu mengisi 3 loket di PTSP. Tapi ini bukan menjadi penghalang karena kami tetap berdayakan kepada tenaga-tenaga honor. Terkait dengan performance, kami sebenarnya sudah membenahi teman-teman itu. Misalnya salah satu contohnya adalah penggunaan selempang kami siap melayani dan sebagainya. Ini kami harapkan untuk bagian daripada performance. Kami juga pernah
di awal tahun 2020 ini melakukan pembinaan pelatihan mengenai tata cara melayani, yang itu sudah coba kami kembangkan kerjasama dengan salah satu unit perbankan yang ada di wilayah Kabupaten Bualemo ini. Terkait dengan penilaian reward, kami sebenarnya ada program ambang batas waktu pelayanan. Jadi kami ini ke depan sedang merencanakan, mohon maaf ini juga belum kami sempat laksanakan, kami akan mengadakan souvenir terkait dengan adanya panis pelayanan yang melampaui batas waktu. Jadi mekanisme yang akan kami buat adalah masing-masing petugas pelayan loket itu dalam sebulan dia berhak memiliki 30 souvenir. Kemudian kalau 30 souvenir itu sampai di akhir bulan masih tetap utuh, maka berarti dia melakukan pola pelayanan sesuai dengan ambang waktu yang telah ditentukan. Semakin tersisa banyak souvenir yang dipegang oleh masing-masing petugas loket, berarti semakin baik dan berhak memperoleh reward terkait dengan pola pelayanan yang baik. Sebaliknya, semakin berkurang souvenir yang dimiliki oleh petugas loket, maka berarti semakin banyak mekanisme pelayanan yang melampaui batas ambang waktu yang telah disiapkan. Kami sudah bersepakat untuk satu loket pelayanannya paling lama 10 menit. Lebih dari 10 menit, maka para pencari keadilan berhak menerima souvenir dari Pengadilan Agama Tilamuta. Demikian, Bu. Baik, itu berarti tadi semacam kompensasi ya Pak ya? Iya. Berarti tapi baru mau dijalankan gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Baik Pak. Kalau begitu maksudnya ditindaklanjuti saja Pak. Maksudnya itu tetap dijalankan Pak, yang ambang batas waktu pelayanan. Lalu juga yang untuk tadi Pak, mungkin masukan dari kami silahkan. Maksudnya kita harusnya ada evaluasi Pak untuk maksudnya performance dari masing-masing orang yang dijaga loket di depan gitu. Maksudnya mungkin bisa bikin dengan survei atau seperti apa tentang survei pelayanannya, lebih ke survei pelayanannya. Jadi maksudnya puas nggak sih dengan pelayanan yang ada gitu. Baik, mungkin kalau dari saya cukup. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rika, silahkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dari Pengadilan Agama Tilamuta. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan perhatian Bapak Ibu untuk bergabung dalam pendalaman evaluasi pembangunan zona integritas 2020. Kami mengapresiasi Pak segala bentuk upaya, inovasi, dan rencana-rencana pengembangan. Kami sangat dorong Bapak Ibu di sana untuk segera merealisasikannya, itu yang penting gitu. Siap. Yang kedua, kami mohon maaf Pak dalam hal penyampaian dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon izin untuk menutup sesi kami dengan PA Tilamuta dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami semua. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Kami mohonkan maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jati. Baik, untuk PA Tilamuta kami perkenankan untuk meninggalkan room meetingnya agar kami bisa berlanjut ke unit kerja yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Baik Bapak, Alhamdulillah pemaparan presentasi terkait dengan zona integritas di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta telah selesai. Bagaimana ini perasaannya Pak Ketua setelah presentasi? Iya. Jadi sekarang ini suasananya ini lagi senang, bahagia, tapi juga terharu. Ini puncak dari perjuangan selama ini. Dan saya sebenarnya juga hadir di sini sebagai generasi penerus setelah gerak daripada pembangunan zona integritas ini sudah dimulai sejak tahun 2018, dan oleh karena itu sesungguhnya perasaan senang dan bahagia ini saya dedikasikan untuk para pimpinan terdahulu di tempat ini, dan rasa harunya adalah bahwa saya bisa memberikan wujud terakhir sebagai buah dari perjuangan para pimpinan terdahulu, dan mudah-mudahan nanti
inilah yang terbaik yang bisa saya persembahkan untuk kita semua teman-teman yang saat ini sedang ada dan bertugas di Pengadilan Agama Tilamuta, termasuk juga teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ada tapi mungkin karena ada yang dimutasikan, ada pula yang dipromosikan, yang saat ini ternyata di penghujung perjuangan ini sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tapi disitulah letak bercampurnya rasa ini. Dan oleh karena itu sekali lagi ini kami persembahkan untuk semua. Sehingga dari kemarin-kemarin prinsip yang sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa semua perjuangan ini adalah DKUK. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini tadi luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini mendapat apresiasi lah dari Kemenpan, sehingga ya ke depan kita lihat nanti gimana hasilnya, karena kita sampai sekarang masih harus tetap berdoa. Mudah-mudahan nanti semua dimudahkan. Begitu. Ya, baik, untuk terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Menpan RB. Ya baik. Jadi ada rekomendasi yang memang sebenarnya ini sudah kami laksanakan sebelumnya dan memang belum di follow up, dan dalam waktu cepat nanti digerak kami akan coba wujudkan rekomendasi itu, karena rekomendasi itu sebenarnya fondasinya sudah terbangun dan kami akan segera ini dalam 1-2 hari ini melakukan komunikasi dengan, di rekomendasi itu adalah kerjasama dengan instansi termasuk Dukcapil gitu. Dan kami sebelumnya memang sudah ada konsep dan itu hanya akan lanjuti dengan MOU atau nota kesepahaman atau program kerjasama, sehingga ini sudah tidak jadi masalah dan kami akan siap. Selanjutnya kami akan siap dilaporkan sebagai rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Demikian. Oke, baik. Kemudian untuk insya Allah bahwa kemudian hari nanti Pengadilan Agama Tilamuta telah menerima predikat sebagai wilayah bebas korupsi. Kemudian apa Pak Ketua kira-kira langkah-langkah selanjutnya? Baik, jadi nanti langkah-langkah selanjutnya yang pasti seandainya ya ini kita sangat berharap gitu, tentunya dengan dukungan doa bahwa ketika nanti kita bisa mencapai predikat wilayah bebas korupsi dalam pembangunan zona integritas ini, maka berarti ini bukan langkah akhir, tapi ini justru menjadi langkah awal untuk progres selanjutnya dalam rangka pencapaian nilai kesempurnaan dari pembangunan zona integritas dari wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Maka langkah selanjutnya yang akan kami persiapkan adalah terus membenah terkait dengan pelayanan, karena yang sangat prinsip dari adanya perubahan wilayah bebas korupsi ke wilayah birokrasi bersih melayani adalah peningkatan kualitas pelayanan. Maka ini akan menjadi stressing kami ke depan terkait dengan adanya upaya pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo ini. Ini akan menjadi hal yang akan terus kami seriusi, dan kami akan menyiapkan hal-hal baru tentunya terkait dengan pelayanan, pemberian pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan yang baik dan terbaik untuk masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bualemo. Itu barangkali ke depan yang akan kita persiapkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.